warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmala Bumbuluto dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, yang bagian pertama, bagian A, pertumbuhan dan perkembangan jasmani atau fisik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik, istilah daur atau siklus, mempunyai arti bahwa pertumbuhan fisik tidak dapat dikatakan mengikuti pola ketetapan tertentu. Pertumbuhan itu terjadi secara bertahap. Dengan kata lain, pertumbuhan ada kalanya cepat dan ada kalanya lambat. Irama pertumbuhan bagi setiap orang mempunyai gambaran tersendiri, walaupun secara general mempunyai keteraturan tertentu. Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak umumnya berlangsung secara teratur dan dapat diramalkan sebelumnya. Nah, kemudian ada ukuran tubuh. Faktor keturunan mempengaruhi cara kerja dan hormon yang mengatur pertumbuhan fisik. Jika menghendaki pertumbuhan jasmani yang normal, maka kelenjar harus menghasilkan hormon pertumbuhan dalam jumlah yang dibutuhkan dan pada waktu yang tepat. Bila jumlah hormon kurang, maka pertumbuhan akan berhenti lebih awal dari yang normal. Sebaliknya, jika hormon terlalu banyak, maka akan tumbuh kelebihan ukuran normal. Lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan, baik lingkungan maupun lingkungan pasca lahir. Nah, kemudian ada tinggi tubuh. Anak-anak pada usia dapat memperlihatkan tinggi tubuh yang sangat berbeda, tetapi pola pertumbuhan tinggi tubuh mereka tetap mengikuti aturan yang sama. Pola ini dapat menggambarkan pertumbuhan anak pada usia tertentu. Pada anak perempuan yang memasuki tahap masa sekolah dasar akan mengalami pertumbuhan tinggi badan yang lebih cepat, sedangkan pada anak laki-laki mulai tahap remaja setahun lebih lambat daripada anak perempuan, sehingga berkesan tinggi badannya lebih pendek. Nah, kemudian ada berat tubuh. Peningkatan berat tubuh terlihat sama bagi semua bayi. Pada usia 4 bulan, berat bayi sudah 2 kali lipat dan pada akhir tahun pertama akan mencapai 3 kali lipat. Berat tubuh tidak lagi bertambah cepat, bahkan cenderung perlahan sampai saat nanti masuki masa remaja. Nah, kemudian ada proporsi tubuh. Proporsi tubuh atau perbandingan besar kecilnya anggota badan secara keseluruhan pada bayi akan berbeda dengan proporsi orang dewasa. Oleh karena itu, pertumbuhan tidak hanya berarti penambahan ukuran tubuh seseorang, tetapi membentuk proporsi tubuh yang serasi. Kemudian ada tulang. Perkembangan tulang yang terjadi pada setiap manusia mencakup ukuran, jumlah, dan komposisi tulang. Perkembangan tulang ini sejalan dengan kecenderungan pertumbuhan lainnya. Osifikasi atau pengerasan tulang terjadi setelah orang dilahirkan dan akan berlangsung terus sampai masa remaja, dan pada masa akhir remaja pengerasan tulang mencapai kesempurnaannya. Nah, kemudian ada otot dan lemak. Berat tubuh seseorang ditentukan oleh otot dan lapisan lemak. Pada tahun-tahun pertama, lapisan lemak berkembang lebih cepat daripada otot. Pada usia 12-15 tahun untuk anak perempuan dan 15-16 tahun untuk anak laki-laki tampak jelas adanya pertumbuhan otot. Nah, kemudian ada gigi. Pertumbuhan gigi pada seseorang merupakan proses yang dimulai ketika seseorang berumur 3 bulan setelah dilahirkan. Proses ini akan berlangsung terus 5 sampai seseorang berusia 21 sampai 25 tahun pada saat pertumbuhan gigi terakhirnya setelah sempurna. Nah, kemudian ada perkembangan susunan saraf. Jumlah lapisan lemak yang dimiliki seseorang anak tidak hanya bergantung pada faktor keturunan, tetapi pada kecenderungan bentuk tubuh, kebiasaan makna, dan juga karena faktor usia. Dalam perkembangan pembentukan sel lemak ada 3 periode kritis. Nah, kemudian kita masuk ke bagian B, pertumbuhan dan perkembangan gerak atau motorik. Nah, yang pertama itu ada pengertian perkembangan motorik. Menurut Elizabeth, menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan, pengendalian gerak tubuh, dan otak sebagai pusat gerak. Nah, kemudian ada bagian 2, pembagian
keterampilan motorik atau gerak. Menurut McGill, Richard adalah berdasarkan kecermatan dalam melakukan gerakan. Keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Nah, yang pertama itu ada keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar atau gross motor skill merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otot-otot besar, sedangkan keterampilan motorik halus merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuannya. Nah, kemudian masuk ke C, bagian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Yang pertama ada sistem saraf. Perkembangan sistem saraf sangat berpengaruh dalam perkembangan motorik karena sistem saraf yang mengontrol aktivitas motorik pada tubuh manusia. Nah, kemudian ada kondisi fisik. Karena perkembangan motorik sangat erat kaitannya dengan fisik, maka kondisi fisik tentu saja sangat berpengaruh pada perkembangan motorik seseorang. Kemudian ada motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat untuk menguasai keterampilan motorik tentu biasanya telah punya modal besar untuk meraih prestasi. Kemudian ada lingkungan yang konduktif. Perkembangan motorik seseorang individu bisa berjalan optimal jika lingkungan tempat beraktivitasnya mendukung dan kondusif. Kemudian ada aspek psikologis. Aspek psikologis, fisik, dan kejiwaan sangat berpengaruh pada kemampuan motorik. Kemudian ada usia. Usia sangat berpengaruh pada aktivitas motorik seseorang. Seorang bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua tentu saja mempunyai karakteristik keterampilan motorik yang berbeda-beda pula. Nah, itu saja materi yang bisa saya jelaskan kembali. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.